Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan dalam urusan kita, mempermudah urusan kita. Mudah-mudahan Allah juga menggampangkan kita dalam belajar, dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, murid Bapak, hari ini kita sudah memasuki minggu keberapa ya? Minggu keempat ya mungkin ya. Sudah subtema ini pelajaran terakhir ya. Di subtema itu ini pelajaran terakhir. Nah, di tema ini kita akan belajar MTK, SBDP dan PJOK. Kalau MTK itu kita belajar pengurangan biasa dan pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, silahkan kalian buka halaman 19. Nah, di situ sudah ada contohnya. Pengurangan ya, pengurangan itu ada dua. Ada pengurangan biasa, kemudian ada pengurangan dengan meminjam. Kemudian sama dengan penjumlahan ya. Kemudian penjumlahan biasa, kemudian penjumlahan dengan menyimpan kalau pengurangan ini meminjam. Nah, contoh yang ada di buku paket kalian itu halaman 19. 5.478 dikurangi 1.254. Cara mengerjakan sama, dimulai dari belakang. 8 kurangi 4 artinya 8 di tangan kalian dikurangi 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 4. Sisanya 4. Kemudian 7 dikurangi 5. 7 dikurangin 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti tinggal 2 ya. Kemudian 14 dikurangin 2, maaf, 4 dikurangin 2, 4 dikurangin 2, tinggal 2. Nah, terakhir 5 dikurangin 1, 5 dikurangin 1, tinggal 4. Jadi sisanya 4.224 gitu ya. Ini tanpa meminjam. Kemudian ini ada lagi contoh berikutnya. Kalau ini tidak usah kalian tulis karena di buku pakainya ada. Yang kalian tulis ini ya, nanti kemudian kalian pahami ya. 4.125 dikurangin 3.025 ya. Cara menguranginya dari belakang. 5 dikurangin 5 punya kelereng 5 dikurangin 5 berarti tinggal 0 habis ya. Kemudian 2 dikurangin 2 punya kelereng 2 dikurangin diambil 2 habis ya, tinggal 0. Kemudian 1 dikurangin 0. 1 dikurangin 0 itu artinya punya kelereng 1 tidak diambil gitu ya. 1 dikurangin 0 itu semua angka jika dikurangin 0 tetap hasilnya ya. 1 dikurangin 0 itu 1 ya. Nah, kemudian 4 dikurangin 3. 4 dikurangin 3, 1, 2, 3 berarti sama dengan 1. Nah, berarti sisanya 1.100. Nah, ini yang biasa. Kemudian ini teknik meminjam. Nah, teknik meminjam artinya kalian meminjam ya. Meminjam ke temennya. Nah, contohnya di sini. Bapak kasih contoh yang B aja ya. Yang B nih Bapak akan jelaskan. Di buku paketnya itu ada, cuman cara ininya kurang jelas ya. Penyilangannya kurang jelas, jadi Bapak kasih contoh yang ini. Perhatikan yang B. Asal angkanya ini adalah begini ya. Angkanya yang B ya, perhatikan.
Yang B itu begini. Enam, 4, 5, 9 dikurangin 2703. Nah, asal mulanya seperti ini ya. 6459 dikurangin 2783. Nah, asal mulanya seperti ini. Nah, sekarang 6459 taruh di atas. Kalian jangan lihat angka yang kecil dulu ya. Yang kecil ini kalian abaikan dulu. Kemudian dikurangin 2783. Nah, dikurangin. Nah, kalian mengerjakan dari belakang. 9 dikurangin 3 itu 6. Jika angka yang di atas itu lebih besar dari yang di bawah, maka dia bisa 9 dikurangin 3. Maaf, 9 dikurangin 3. Ya, 3 ya, tinggal 6. Kemudian 5 dikurangin 8, 5. Punya kelereng 5, mau diambil 8, bisa enggak? Kalau kelerengnya ada 5, mau diambil 8 itu tidak akan bisa ya. Nah, maka dari situ yang 5 ini minjem ke 4 ya. Nah, yang 4 ini dicoret, tinggal 3 ya. Ini bukan 13 dulu ya, ini tinggal 3 dulu, tinggal 3. Nah, setelah itu yang 5 ini menjadi 15. Kenapa 15, Pak? Karena minjem ke 4. Yang 4 tinggal 3, karena diambil 1, yang 5 menjadi 15. Jadi kalau 15 ya 5 di kaki, kemudian 10 di tangan, dikurangin 8. Nih, ya. 5 di kaki, 6, 7. Ya, berarti 15 kurang 8 itu 7. Nah, kemudian yang 4 ini kan tadi tinggal 3 ya. 3 dikurangi 7 itu bisa enggak? 3, kelereng 3 diambil 7 itu tidak akan bisa ya. Maka minjem ke sini ya, ke depan. Minjem ke 6. Jadi yang 3 tadi menjadi 13. Nah, 13 sekarang dikurangin 7. 13, 10 di tangan, 3 di kaki, dikurangin 7. 5, 6, 7. Nah, 3 di kaki, 4, 5, 6 ya. Jadi tinggal 6. Kemudian yang 6 ini kan tadi dipinjam 1, jadi tinggal 5. Sekarang 5 dikurangin 2, ini sama dengan 3. 5 diambil 2 bisa ya, karena kelerengnya ada 5, mau diambil 2 bisa, tinggal 3. Nah, kalian pahami betul ya bagaimana cara mengurangin gitu ya, bagaimana cara meminjam ya. Karena kalau kalian pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian itu merupakan matematika dasar yang harus kalian kuasai. Karena nanti di semester 2 kalian tidak akan belajar seperti ini lagi. Kalian akan belajar pecahan ya. Pecahan biasa. Kemudian nanti di kelas 4 kalian akan belajar tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, pembagian pecahan gitu ya. Jadi kalau kalian tidak tahu pengurangan, pembagian, perkalian, penjumlahan, nanti akan kesulitan ya. Kesulitan pas nanti belajar di pecahan. Jadi kalian harus pahami betul ya. Diulang-ulang kembali kalau memang enggak paham. Oke, sekarang SPDP. Sebelum SPDP, karena SPDP ini gerakan, Bapak ini menjelaskan ini dulu, bermain adu kecepatan. Nah, seumpama ini Pak Guru, Pak Masyhur ya, ada di lapangan apa ini? Di lapangan lomba lari ya. Ini namanya
start ya, start itu permulaan, mulai ya, tempat mulai. Kemudian ini finish ya, finish itu garis akhir. Berarti kalian mulai dari start berlari sampai ke finish. Nah, kemudian kalian berjejer semuanya di sini ya. Ini teori saja ya, gak usah kalian praktekin ya. Yang penting kalian tahu ya. Nah, ini kalian berjejer semuanya di sini ya, berjejer. Habis itu kalian bersedia gitu. Biasanya tangan diangkat. Habis itu kalian jongkok ya di garis start. Nah, kalau sudah ditiup trompetnya 1, 2, 3 gitu ya, baru kalian berlari merangkak gitu ya, berlari merangkak terus sampai di garis finish ya. Kalau garis finish kalian balik lagi ke start dengan cara berlari biasa, berdiri gitu ya. Awalnya kalian merangkak, kalau sudah masuk finish kalian berlari biasa berdiri. Siapa yang nyampe duluan maka dia pemenangnya. Nah, dia ini merupakan adu kecepatan ya, dengan cara merangkak ya, bukan berlari normal berdiri biasa. Nah, itu bermain adu kecepatan. Ini ada di halaman 21 ya, bisa kalian lihat di situ. Ini sudah dijelaskan, ini namanya garis start, permulaan, garis finish atau akhir. Jadi tidak boleh lebih dari sini, bukan tidak boleh lebih, biar gak ketinggalan gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di SBDP. SBDP ini kita berlatih gerakan tangan. Nah, kita akan berlatih gerakan tangan. Nah, gerakan tangannya itu seperti ini ya, perhatikan. Yang pertama, kalian gerakan 1. Ini merupakan gerakan tanpa irama, gerakan 1 gitu ya. Kemudian gerakan 2 itu diginiin ya, tangannya ke bawah. Nah, setelah itu, nah ini gerakan 2. Nah, setelah gerakan 2, ini gerakan 3 berbentuk huruf U. Nah, setelah gerakan 3, kalian masuk gerakan 4, putar pergelangan tangan ya. Setelah itu gerakan 5. Gerakan 5 itu ke depan ya, ke depan. Nanti kalian gerakan 6-nya itu tepuk tangan ya. Yuk coba ulangin. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4. Nah, putar pergelangan tangan. Gerakan 5. Gerakan 5 ke depan ya. Gerakan 6 tepuk tangan. Itu untuk melatih bagaimana cara kelenturan ya, kekuatan dan lemahnya tangan kita. Nah, nanti kan kita belajar tari juga ya di PLBJ-nya ya, biar kita tangan kita itu lentur kalau lagi tari. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Pak, bikin video tari enggak, Pak? Enggak usah ya, cukup kamu tahu saja kalau ini gerakan ke atas, kemudian ini gerakan ke melambai turun hujan gitu ya. Habis itu ini gerakan U. Kemudian kalau begini gerakan memutar pergelangan tangan. Kalau seperti ini tepuk tangan gitu ya. Jadi kalian tidak usah buat gerakannya, buat videonya. Nah, kemudian untuk nanti kalau PLBJ-nya ada tarian, kita menari, kemudian kalian bikin tarian menggunakan musik. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.